Ini tercermin sesungguhnya dari perasaan banyak orang tentang kualitas demokrasi. Saya sering dapat pertanyaan itu, Pak, apakah kualitas demokrasi kita menurun? Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun, tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya. Saya ulang, mereka yang tidak komit dengan prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Karena itu kita yang komit dengan demokrasi harus lebih kuat lagi mengungkapkan pikiran kita. Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tidak pernah membayangkan. Kalaupun ada di pertemuan ruang tertutup, kan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu tidak pernah terbayang. Ada orang yang berada dalam posisi kunci Menko mengatakan merubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mendukung. Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi itu tidak turun. Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu. Ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan dan sudah lama. Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak maka akan rusak. Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, insya Allah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik. Dan seperti yang kali disampaikan, yang kita butuhkan hanyalah fair play. Yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan. Yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan. Kalau itu terjadi, insya Allah apa yang kita impiankan akan bisa terlaksana. Insya Allah. Anies tak habis pikir, ada menteri terang-terangan ingin ubah konstitusi. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan melempar kritik bahwa ada seorang menteri koordinator atau Menko yang terang-terangan menyatakan dukungan ingin mengubah konstitusi. Anies mengaku tak habis pikir. Dukungan itu diungkap secara terbuka di hadapan publik oleh seorang Menko. Hal tersebut disampaikan Anies saat membahas banyaknya pertanyaan yang dia terima mengenai kualitas demokrasi di Indonesia dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan Kahmi Jaya di Ancol, Jakarta hari Kamis, 16 Maret 2023. Anies pun menilai situasi saat ini bukanlah tanda demokrasi turun, tetapi justru orang yang tak berkomitmen pada demokrasi yang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Menurut Anies, praktik semacam itu harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998. Namun, Anies enggan menyebutkan sosok Menko yang dimaksud. Ini tercermin sesungguhnya dari perasaan banyak orang tentang kualitas demokrasi. Saya sering dapat pertanyaan itu, Pak, apakah kualitas demokrasi kita menurun? Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun, tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya. Saya ulang, mereka yang tidak komit dengan prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Karena itu kita yang komit dengan demokrasi harus lebih kuat lagi mengungkapkan pikiran kita. Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tidak pernah membayangkan. Kalaupun ada di pertemuan ruang tertutup, kan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu tidak pernah terbayang. Ada orang yang berada dalam posisi kunci Menko mengatakan merubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mendukung. Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi kita tidak turun. Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi
itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu. Ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan dan sudah lakukan. Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak, maka akan rusak. Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, insya Allah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik. Dan seperti berkali-kali disampaikan, yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan. Kalau itu terjadi, insya Allah apa yang kita ikhtiarkan akan bisa terlaksana, insya Allah. Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno memberikan komentar terhadap pernyataan Anies Baswedan. Sebelumnya, Anies menyatakan ada petinggi negara yang duduk sebagai menteri yang ingin mengubah konstitusi. Menurut Adi, hal tersebut ditujukan kepada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Polhukam Mahfud MD. Adi pun menjelaskan, kedua Menko itu kerap berbicara ihwal politik dan diduga ingin mengubah konstitusi. Misalnya, dulu Mahfud MD pernah menyatakan penundaan pemilu yang menurutnya tak melanggar undang-undang. Luhut juga pernah mengklaim punya big data soal dukungan masyarakat terhadap penundaan pemilu 2024. Kita tahu bahwa Menko Jokowi yang sering bicara politik, yang bicara soal kemungkinan perubahan undang-undang cuma dua orang, Mahfud MD dan Luhut Binsar Panjaitan, ujar Adi Prayitno. Menurut Adi, pernyataan dua Menko ini sangat terkait dengan perubahan konstitusi. Karena jabatan presiden 2 periode dan penundaan pemilu itu tidak diatur dalam undang-undang. Jadi saat ini memang secara eksplisit Anies ingin mengkritik secara tegas dan lugas bahwa itu ditujukan kepada kedua Menko Jokowi. Sepertinya tidak lain dan bukan kepada Mahfud MD dan Luhut Binsar Panjaitan, ungkap Adi Prayitno. Adi juga menyatakan Anies ingin menunjukkan bahwa Anies tidak kehilangan daya kritisnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.